Oke, semuanya pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor kesehatan. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan garis downtrend yang memang masih ditembus oleh IHSG di sini. Kan tetapi karena kita juga lihat IHSG mendekati resistance yang lumayan kuat, maka ada baiknya kita menunggu dulu sampai IHSG minimal turun ke level 6850 sebelum kita melihat lebih dalam dan membeli secara agresif. Secara jangka lebih panjang kita bisa lihat IHSG ini sebenarnya masih dalam uptrend channel sejak bulan Mei, bulan Maret 2021. Titik tertingginya ini kebetulan pas di channel tersebut. Jadi kalau memang nanti IHSG bisa menembus ke atas 7.200, maka potensi kenaikan bisa sampai ke 7.700 untuk saat ini dulu. Nah, saham pertama di sektor kesehatan kali ini adalah kita lihat saham Siloam International Hospital. Saat ini membentuk yang namanya downtrend jangka menengah sejak bulan November tahun 2021. Kalau memang kita untuk melihat silo lebih lanjut, kita sebaiknya menunggu setelah silo naik di atas 1080. Lalu kita lihat apakah bisa tembus dan dengan potensi kenaikan jangka pendek hingga 1180. Akan tetapi kalau tidak bisa naik di atas kotak merah ini, maka sebaiknya menunggu karena downtrendnya ini lebih kuat dalam jangka menengah untuk saham silo. Selanjutnya adalah saham Care, Metro Healthcare Indonesia. Ini membentuk pola head and shoulder. Kita tidak gambarkan secara persis seperti ini, tapi kalau memang sudah turun seperti yang Care lakukan di bawah level 484, maka potensi penurunan hingga ke 420. Lalu berikutnya adalah Heal Medicaloka Hermina. Saat ini memang sedang mencoba tembus di atas 50 hari moving average, akan tetapi kemungkinan saham Heal untuk mantul adalah di level 1200 sampai 1220. Ini bertepatan dengan support yang berada di level ini beberapa kali di bulan Juli 2021. Lalu kalau kita tarik garis sejak bulan April 2020, maka saat ini berada di level 1200 juga. Jadi kalau memang Heal tidak bisa bertahan di atas 1200, maka ini adalah hal yang sangat buruk. Akan tetapi kemungkinan besar untuk saat ini Heal akan tertahan dan mantul kembali. Lalu berikutnya adalah saham Royal Prima Tbk. Pada waktu itu sempat turun dari uptrend jangka menengahnya di sini. Nah, potensi penurunan hingga ke level 220 ini sudah tercapai, tinggal menunggu pergerakan selanjutnya. Saat ini masih terlalu lemah karena tidak ada pergerakan naik atau turunnya. Jadi lebih baik kita tunggu dulu untuk saham Prim. Berikutnya adalah Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk. Nah, jadi sudah jebol dari level 270-nya pada bulan Maret 2022. Saat ini mencoba bertahan di level 170-175. Akan tetapi karena tidak terlihat adanya pemantulan, kita juga harus lihat pergerakan lebih lanjut sampai kita bisa masuk untuk saham Sraj ini. Selanjutnya adalah PRDA, Prodia Widya Husada. Saat ini tidak terlalu baik untuk PRDA karena berada di bawah level support 6.000-nya di sini. Pada waktu itu sempat sideways sebentar antara bulan Mei sampai bulan Juli, tapi belum terlalu kuat lalu dia turun di bawah level 6.000. Nah, ada kemungkinan PRDA akan mengikuti channel downtrend yang berwarna hijau ini. Kan tetapi kalau memang dia bisa tembus ke level 6.000, itulah hal yang sangat baik. Maka kemungkinan bergerak seperti ini, tertahan di level 6.500. Cuma karena masih belum terlihat adanya pola seperti ini, sebaiknya kita tunggu dulu, jangan terlalu tergesa-gesa untuk membeli saham yang sedang downtrend. Lalu berikutnya adalah DGNS, Diagnos Laboratorium Utama. Dari level 1480-nya saat ini berada di level 296. Secara downtrend jangka menengah terlihat sudah ditembus. Maka kita lihat selanjutnya adalah level support di 265. Kalau memang bisa bertahan, maka berpotensi untuk mantul kembali ke level
368 atau level 422. Berikutnya adalah KLB Pharma. Saat ini membentuk pola inverse head shoulder kecil sejak bulan Januari. Nah, kalau sudah bisa tembus resistance 12720, maka KLBF berpotensi menguat hingga ke level 1900. Berikutnya adalah KF, Kimia Farma. Saat ini masih belum stabil, tapi kalau kita lihat Kimia Farma bisa mantul ke level 1450 sampai 1500, maka terlihat sangat menarik. Juga kita harus awasi level 1350. Kalau dia bisa mantul, maka ini membentuk pola cup with handle. Jadi potensi untuk pembalikan arah. Akan tetapi saat ini belum terlihat adanya pembalikan arah, jadi kita harus sabar juga. Kita lihat lagi lebih jauh. Berikutnya adalah saham Merck. Merck sudah tembus dari resistance kuat 4400. Jadi secara chart mingguan kita perhatikan di sini membentuk pola rounding bottom dengan potensi penguatan hingga ke 7500. Saat ini berada di tengah jalan, jadi sudah terlalu tinggi di level support 4400-nya. Jadi sebaiknya kita lihat saja dan kita tidak akan membeli atau menjual. Hanya tinggal ditunggu sampai hampir mencapai target 7500. Berikutnya adalah saham IRA, Itama Rano Raya. Nah, pada waktu itu sempat mencoba bertahan di level 1400-nya, 1350-nya di sini. Tapi sekarang sudah tidak bisa tembus, turun dari situ. Jadi kita harus lihat pergerakan selanjutnya kemana. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau bisa kembali di atas 1380, 1400 ini, maka bisa kita lirik kembali dengan melihat adanya pola pembalikan arah. Saat ini pembalikan arahnya belum terlihat, jadi tunggu saja, jangan terburu-buru. Sekian untuk diskusi teknikal saham-saham di sektor kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.